awalnya itu kan saya juga kuliah kan sudah mulai ini, nggak cuma kuliah-kuliah saja ya. Terus terang saya juga coba bisnis tadi kan. Nah, terus saya juga ngelesi kan, itu kan juga menambah pemasukan saya sendiri karena terus terang dari orang tua juga tidak bisa memberi uang saku banyak. Apalagi kebutuhan kuliah kan juga banyak juga. Saya itu kegiatan juga udah padat sih, dalam arti pagi kuliah sampai jam 4, terus nanti jam 4 langsung lesi privat sampai jam 9 malam sampai 10 malam seperti itu. Dan itu berlangsung setiap hari kayak gitu. Di waktu semester 4 kebetulan itu kan juga kuliahnya itu kan materinya udah mulai semakin tinggi untuk berpikir kelasnya kayak gitu, apalagi kita matematika. Dari situ udah kayaknya udah lelah banget, udah capek banget, udah frustasi lah, istilahnya frustasi kayaknya kok saya begini aja seperti itu kan, pulang tidur terus berangkat kuliah terus ngelesi lagi seperti itu. Jadi ya mungkin karena efek lelah itulah yang membuat saya frustasi dan udah pasrah, pengen lepas lah, kayak pengen lepasin semua dan ada keinginan untuk berhenti kuliah, tapi tidak sempat ngomong sama orang tua sih, masih di dalam hati udah beberapa hari seperti itu. Tapi ya bismillah dengan nenangin diri, sholat malam kayak gitu, pelan-pelan bisa nerusin kuliahnya seperti itu. Teknologi itu juga bisa dimanfaatkan untuk banyak umat seperti itu, apalagi demi kebaikan. Contoh kalau misalkan kita punya masalah besar nih, kalau kita bisa berpikir secara jernih, terus kita sistematis dari sebabnya apa sampai akibatnya apa, insya Allah masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abid Hairul Ismail sebagai guru honorer, dan keseharian saya selain jadi guru, saya juga berbisnis online ataupun offline. Saya sih sebenarnya pengen jadi arsitek, cuman karena ada permintaan dari ibu, ibu bilang kamu jadi matematika aja, jadi guru kayak gitu. Terus akhirnya karena inspirasi dari ibu juga, ya udah saya daftar jadi guru gitu kan. Pendidikan matematika alhamdulillah langsung keterima. Nah, sekali keterima itu saya terusin sampai saat ini jadi guru matematika. Mungkin dari doa ibu tuh menembus langit seperti itu kan. Jadi dengan ibu berdoa seperti itu, meskipun ucapan, tetapi kan itu doa dari ibu. Ya saya turutin aja, siapa tahu memang jadi apa yang dikatakan oleh ibu. Dari kata ibu itu alhamdulillah terwujud kayak gitu. Tabungan di akhirat sih sebenarnya. Yang pertama kan ilmu yang bermanfaat, yang kedua itu doa anak soleh-solehah, dan yang ketiga adalah amal jariah. Nah, ilmu yang bermanfaat inilah yang saya pegang kayak gitu. Meskipun saya jadi guru, siapa tahu saya memberikan kepada anak didik saya dan itu bermanfaat untuk selamanya, itu kan bismillah untuk tabungan akhirat saya. Kalau bisa menjadi orang bermanfaat, kenapa tidak? Selama kita masih bisa bermanfaat, yuk kita bermanfaat untuk orang lain. Saya tegaskan bahwa ilmu yang saya punya itu jangan dibuat diri sendiri lah. Dimanapun, ilmu bisnis apapun, ilmu dari matematika, kalau saya kepada siapapun yang cerita, itu baik buat mereka, saya berikan. Tidak tertutup ilmu buat saya sendiri, itu enggak. Kalau misalkan saya punya ide-ide yang bagus, terus saya sampaikan. Kalau itu bagus, ya alhamdulillah, lanjutkan saja seperti itu. Jadi kembali lagi, kemanfaatan hidup untuk orang banyaklah yang saya pegang. Selama saya hidup, kalau bisa bermanfaat, saya lakukan. Meskipun dengan hal sedikit atau sepele, saya coba untuk berbagi lah. Meskipun tidak punya materi, tetapi dengan ilmu insya Allah tetap merupakan berbagi. 1 sampai seterusnya itu bilangan betul sekali. Meskipun saya nanti sukses besar, insya Allah tetap jadi guru ya, karena itu memang cita-cita saya yang pertama. Yang kedua, prinsip hidup saya sih ilmu yang bermanfaat, insya Allah buat tabungan di akhirat saya nanti seperti itu. Ya, manusia itu kan hidup di dunia dan di akhirat kan. Nah, jadi misalnya kalau di dunia nanti ilmu itu dipakai dan bermanfaat, apalagi untuk orang banyak, insya Allah tetap merupakan ilmu yang bermanfaat, apalagi untuk kebaikan umat. Misalnya kalau sekarang mungkin bisa dikatakan teknologi tanpa matematika juga tidak akan bisa jadi teknologi, padahal teknologi itu juga
juga bisa dimanfaatkan untuk banyak umat seperti itu, apalagi demi kebaikan. Jadi menurut saya matematika pun kalau saya mengaplikasikan, saya memberikan kepada mereka, terus mereka gunakan untuk kegiatan yang lebih baik, itu menurut saya itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat meskipun bukan ilmu agama seperti itu. Saya sejak 2015, sebelumnya kan saya lulus 2013 lulus, 2 tahun saya hanya buka kelas les itu kan. Nah terus 2015 alhamdulillah saya dipanggil biar untuk jadi guru matematika di SMP 4 Ungaran. Nah, sejak itu sampai sekarang saya tetap di SMP Ungaran, 4 Ungaran itu. Jadi udah 7 tahun. Ya saya sudah pernah tes itu 6 kali. Memang belum rezeki ya, karena belum rezeki meskipun kita udah maksimal, sudah berikhtiar maksimal, tapi belum rezekinya ya kita terima aja, bersyukur aja, masih bisa ngajar, masih bisa ini. Alhamdulillah dari honorer itu ya dikit-dikit lah ada kesejahteraan yang jelas seperti itu. Ya, apa sih sebenarnya gunanya matematika ya? Banyak yang bilang bahwa matematika itu materi yang kadang tidak berguna di kehidupan sehari-hari seperti itu kan. Contohnya misalkan aljabar lah, kayak X tambah Y tambah Z gitu kan. Mungkin di hari-hari nggak mungkin lah adanya X tambah Y tambah Z seperti itu. Tapi adanya 2 tambah 3 tambah 4 seperti itu. Kenapa mata pelajaran matematika juga diajarkan ke siswa ya? Dalam arti itu karena tujuannya bukan hanya untuk berhitung. Salah kalau misalkan banyak orang berprinsip matematika itu hanya berhitung. Padahal matematika itu gunanya untuk mengubah pola pikir siswa itu atau manusia yang belajar matematika itu dapat berpikir logis, berpikir kritis, analitis, sistematis, bahkan sampai ke kreatifan. Karena kenapa? Karena gini, kalau kita mengerjakan soal tanpa kreatif, kita nggak bisa selesai sampai hasil akhir gitu. Bukan hanya ngitungnya saja, tetapi proses berpikirnya itulah yang kita asah. Contoh kalau misalkan kita punya masalah besar nih, kalau kita bisa berpikir secara jernih, terus kita sistematis dari sebabnya apa sampai akibatnya apa, insya Allah masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Resikonya itu bahkan minim. Mungkin kalau kita dijual beli cuma ngitung uang ya, berapa untungnya, labanya berapa seperti itu. Tapi untuk sesungguhnya itu bukan hanya cuman hitung-hitungan saja, tetapi pola berpikir kita lah yang dibentuk dari ilmu matematika itu. Kalau saya sendiri sebagai strategi ya, bagaimana saya menjual barang itu sesuai strategi saya kayak gitu. Strategi matematika? Iya, jadi misalnya mungkin kalau catering lah sama Evermas itu kan juga berbeda kan. Kalau catering itu kan saya harus beli bahan dasar, jumlahnya berapa, terus saya harus produksi berapa banyak agar nanti pengeluaran itu bisa di-cover dengan pemasukan yang ada seperti itu. Jadi tetap harus dihitung, tidak hanya aku harus produksi banyak, terus saya beli itu, terus akhirnya rugi atau untung, enggak. Tapi saya hitung dari bahan dasar sampai berapa produk yang saya bikin, terus dan akhirnya nanti tetap untung, tidak rugi seperti itu. Saya kan di rumah, ya meskipun juga S1 sih, cuman di rumah nyambi ngomong anak gitu kan. Ya udah Bu, kalau misalkan kita coba bikin makanan gimana kita jualin ke gere-gere kayak gitu. Awalnya sih nasi goreng, cuma nasi goreng bikaan gitu kan saya jualin. Ya bener, naik turun. Awalnya kita pengenalan dari 10 bungkus kita hanya laku 1 kayak gitu kan. Alhamdulillah sampai saat ini beranjak naik udah dikenal kayak gitu. Terus kita coba selain ke gere-gere kita buka catering, ayam bakar, terus ayam goreng, nasi box seperti itu. Jadi kalau ada pesanan kita terima. Kalau rutin ya itu kita bikin nasi, tapi di situ nasi bungkus namanya nasi gudangan sama ayam geprek. Kita bikin bungkusan, terus kita titipkan ke beberapa gerai-gerai snack seperti itu. Sistemnya kalau dititipin tuh gini, mungkin dari kita kalau kita jualan ya satu bungkusnya itu misalkan seharga 8.000 gitu, terus kalau kita jual di sana dia jualnya 10.000. Kalau sisa ya udah kita kembali kayak gitu. Bersih aja lah, misalnya laku berapa, terus kita ambil uangnya yang laku berapa. Kadang naik turun itu wajar halnya, tapi saya tetap optimis lah dengan makanan itu bisa menambah penghasilan keluarga saya. Sebenarnya kalau saya sih kalau misalkan bisa saya ambil kayak gitu, saya ambil terus saya bagi-bagi ke tetangga sebenarnya. Tapi kalau yang sudah nggak layak makan, misalnya kayak nasi gudangan itu kan sudah basi. Nah, kalau basi misalnya nanti saya kasih ke bude saya karena punya ayam kayak gitu kan, daripada saya jadi dibuang tidak bermanfaatkan, ya udah saya kasihkan bude untuk pakan ayamnya seperti itu. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa ambil uangnya sih, misalkan hari itu saya ada kegiatan terus saya nggak ambil kayak gitu, saya WA sama penjualnya, Bu maaf saya nggak bisa ambil hari ini, nanti nasi yang sisa dibagi-bagi aja yang mau siapa seperti itu. Jadi ya bismillah dengan sedekah insya Allah lah meningkatkan rezeki seperti itu. Habis alhamdulillah sering, ada beberapa tempat yang habis, tapi ada beberapa kembali 1, 2 itu yang wajar lah. Yang penting dari segi pemasukan dan pengeluaran alhamdulillah lebih banyak pemasukannya.
Saya kuliah udah mencoba meraba-raba usaha online dari mungkin produk digital kayak pulsa, jam tangan kayak gitu kan. Tapi untuk online secara online sosmed kayak gitu ya saya baru setelah lulus ini aja lah, setelah lulus kuliah kerja asik sosmed Facebookan kan. Saya juga pengen penghasilan online sih, saya coba pakai produk-produk yang kira-kira terjangkau seperti itu. Nah sampai saat ini alhamdulillah tetap jalan. Ibarat kata kalau misalkan kita punya online itu kan siapa tahu misalnya saya punya toko di mana itu nanti produk saya juga banyak terus semakin banyak, jadi nanti saya tujuan saya, cita-cita saya juga tercapai seperti itu kan. Makanya saya pengen punya toko di mana nanti bisa membantu ada anak yatim piatu lah yang membutuhkan kehidupan yang layak seperti itu. Saya coba membantu mereka, mungkin awalnya mungkin jadi pelayan toko terlebih dahulu, tapi suatu saat saya beri ilmu untuk usaha seperti itu, nanti siapa tahu dia menjadi pengusaha sukses di bidang lain atau sebagainya seperti itu. Jadi ibarat kata kayak batu loncatan lah dari membantu mereka untuk belajar ilmu bisnis mungkin, karena saya juga pengen jadi pengusaha sukses. Saya tuh pengen jualan berbagai banyak produk. Nah, awalnya saya tuh jualan kecantikan juga pernah, terus jualan sepatu juga pernah, terus jualan jilbab seperti itu. Nah kebetulan pada waktu saya buka Instagram gitu, loh ini kok ada Evermost, isinya apa sih? Ternyata saya buka dulu kan, Evermost produknya banyak banget. Terus di situ sudah keterangan stoknya sudah ada, terus harga jualnya sudah ada, fotonya sudah ada. Jadi saya coba download, terus saya aplikasikan. Ternyata alhamdulillah kok menarik juga ya. Artinya semua produk ada di situ. Secara produk kita bisa jualin apa saja terserah kita yang ada di situ. Jadi asik lah, tidak harus tanya stoknya berapa. Di situ udah tertera. Kalau misalkan ada yang pesan tinggal oh stok ada, langsung kita order kan, ternyata langsung dikirim barangnya. Iya satuan, jadi hanya satu produk ini kan. Mau reseller yang lain harus gabung lagi, mau reseller yang lain harus gabung lagi, berarti kan harus banyak grup reseller kayak gitu kan. Jadi hanya berat banget lah, mau tanya ini harus tanya stoknya berapa, kayak gitu. Jadi dengan informasinya alhamdulillah semua barang ada, stoknya sudah jelas pasti. Ya udah kalau ada yang minat tinggal orderin kayak gitu. Awalnya gratis, saya kan mencoba kan buka di Instagram, terus saya download aplikasinya, ternyata kita daftar gratis. Saya sudah jualan itu sudah selama 1,5 bulan. Setelah itu dapat kredit kan, karena dapat komisi mingguan itu dari Evermost, komisi mingguan saya kumpulkan. Nah kredit itu kan saya upgrade ke premium. Istilahnya ikut Evermost itu nggak modal, dari gratisan dapat komisi mingguan, terus saya kumpulkan, terus saya daftarkan premium. Dan alhamdulillah sampai sekarang lancar. Istilahnya fasilitasnya lebih, yang terutama kalau poinnya 3 kali lipat, terus ada fasilitas COD, produk-produk tertentu ada COD-nya. Banyaklah yang bisa kita dapatkan. Fasilitasnya, trainernya itu dari Evermost fasilitasnya. Pada waktu itu normalnya 300.000, tapi bisa sampai 111 aja karena dapat promo dari Evermost 189.000. Jadi bayarnya cuma 111 sekali seumur hidup. Alhamdulillah manfaatnya banyak banget sih ya dari Evermost. Kalau dari saya sendiri jelas dapat penghasilan tambahan yang pertama. Yang kedua, kebutuhan sehari-hari saya bisa order dari Evermost, dari toko kita, untuk kita sendiri juga bisa. Terus kan saya juga catering nih, itu perlengkapan masaknya juga banyak dari Evermost, dari oven, dari panci, teflon, dan lain sebagainya. Itu juga banyak yang dari Evermost. Jadi saya dapat dari Evermost, terus saya berikan buat Evermost dan dapat komisi lagi seperti itu. Alhamdulillah ya, anak saya kan naik TKA ke TKB, otomatis kan ada biaya daftar ulang tuh. Nah dari kredit yang saya dapatkan dari Evermost, alhamdulillah dari Desember sampai Juli kemarin trafficnya naik gitu. Komisi mingguan yang saya dapatkan itu numpuk di kredit gitu kan. Kredit itu saya cairkan, terus akhirnya saya bayar untuk daftar ulang anak saya itu dengan cash dari kredit Evermost. Wah mahal banget ya, kalau bagi saya di sekitar sini sekolah anak saya itu alhamdulillah dianggap tinggi lah dari segi biayanya. Dari Desember itu bisa sampai 19 juta per bulan. Terus dari Januari, Februari, Maret itu bisa 8 juta, 7 juta, 6 juta, kayak seperti itu satu bulannya. Dan rata-rata 5 juta ke atas lah. Nah, tapi pada waktu Idul Fitri itu meningkat juga sampai 14 juta. Dan setelah Idul Fitri kan otomatis orang-orang juga sudah maksimal tuh penjualan di Idul Fitri. Nah setelah itu saya pokoknya target sebisa mungkin satu bulan itu bisa 5 juta, 6 juta, 7 juta seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini tercapai. Omset dari 5 juta itu full dari aplikasi Evermost. Alhamdulillah berarti banget ya, karena terus terang
dengan Evermost ini saya bisa membeli barang selain kebutuhan pokok. Jadi kalau misalkan sepatu seperti itu, alhamdulillah dari kredit Evermost saya bisa beli. Padahal kalau dari guru honorer itu mungkin cukuplah buat makan 1 bulan seperti itu ya. Tapi untuk membeli barang-barang di lain itu masih berpikir kan, karena masih buat bayar anak dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan Evermost barang yang saya butuhkan alhamdulillah bisa kebeli. Dari Evermost itu kan ada seperti koordinator yang mengayomi reseller di arah kecamatan. Jadi kayak saya ini bertugas sebagai menjembatani reseller-reseller yang di Ungaran Barat ini. Kalau kita 1 bulan ada kopdar 1 kali, terus untuk memberikan ilmu bisnis kepada mereka, mungkin atau sharing-sharing tentang Evermost, memberikan reward untuk reseller baru, saya kalkulasi nih apa yang bisa saya berikan kepada mereka asalkan saya juga tidak mengalami kerugian kayak gitu. Jadi ibarat kata apa yang sudah saya dapatkan mereka juga bisa merasakan apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Jadi saya hitung-hitungan agar sesuai dengan porsinya masing-masing, biar tidak sampai menang porsi sana tapi sini kalah kayak gitu. Jadi sama-sama imbang lah, mereka juga dapat dari reward saya dan mereka juga senang demi reseller yang ada di kecamatan itu bisa berkembang ya kan, tidak pasif gitu, aktif kayak gitu. Maka tugas Kori itu membimbing mereka agar mereka itu tetap semangat lagi untuk berjualan. Yang jelas utamanya adalah omset mereka juga meningkat seperti itu. Mengapa saya mau ikut silaturahmi akbar? Kebetulan saya kan memang belum pernah ikut acaranya offline Evermost. Silaturahmi akbar itu kan ada di Semarang, apalagi saya dekat sama Semarang kan. Nah, itu kesempatan banget nih buat saya buat belajar banyak hal tentang Evermost, lebih dalam tentang Evermost. Di dalamnya ada siapa saja, terus bagaimana cara kerjanya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan ikut silaturahmi akbar itu banyak mindset yang bermunculan lah. Istilahnya strategi apa yang harus saya bangun setelah saya mengikuti silaturahmi akbar itu, terus bagaimana target saya ke depannya tentang Evermost, apa yang harus saya lakukan ke depannya biar saya juga tetap berkembang di Evermost. Selain itu saya juga bisa memberikan strategi yang lebih buat reseller saya, karena saya juga koordinator reseller, terus saya juga sama-sama bisa loyal dengan Evermost seperti itu. Dan strategi-strategi itu setelah saya ikut silaturahmi akbar, alhamdulillah punya strategi lah yang membuat reseller itu juga aktif kembali. Saya di sana ketemu sama CEO-nya, di sana dia berbagi inspirasi, terus sama Dude Rino juga di sana berbagi pengalaman hidupnya. Dari mereka saya terfikir lah, dan berarti ada hal-hal yang mengena, dan di situ saya juga mencoba untuk mengaplikasikan di dalam hidup saya. Selain itu, apalagi saat trainer dari Evermost itu memberikan materi, itu benar-benar sangat menyentuh dan membuat pemikiran saya lebih terbuka lah berkaitan dengan bisnis, apalagi bisnis online saat ini. Setiap hari ya kegiatan seharian bagaimana saya mengerjakan itu semua itu berawal dari biasanya istri sih bangun lebih dahulu sih ya. Istri bangun jam 2 sudah mulai menanak nasi, terus racik-racik ya, istilahnya persiapkan bahan-bahan yang mau dimasak. Terus saya setengah 3 biasanya baru nyusul bangun kayak gitu kan. Terus saya juga bantu istri apa yang perlu persiapkan, sampai proses memasak itu saya masih membantu bungkus-bungkus sama bule. Nah setelah selesai jam 5:15 saya mengantar nasi, saya titipkan di gerai-gerai snack, ada 6-8 gerai lah kalau misalkan buka semua. Nah setelah saya selesai nitipin, nah terus saya langsung belanja di pasar Ungaran itu. Saya belanja untuk kebutuhan nanti malam saat mau produksi lagi. Nah setelah selesai terus saya persiapan sekolah, saya jam 7 sampai jam 2 pulang, saya mampir di gerai-gerai yang saya titipkan tadi untuk mengambil hasil penjualan pada hari itu. Nah setelah itu sambil di sela-sela istirahat posting dong ya kan, karena kan online, jadi kita bahan-bahan sudah ada di Evermost, di sela-sela posting. Nah siapa tahu kalau ada orderan ya udah dibales chat WA, terus nanti malam orderin kayak gitu. Terus sampai sore ya alhamdulillah masih ada ngelesi privat gitu kan, sampai jam 6 sampai jam 8-9 itu fokus ke keluarga. Wajar lah manusia pasti ya punya rasa lelah pasti. Nah tetapi di sini komitmen kita minggu libur kita buat merefreshkan diri kita masing-masing antara saya sama istri. Kita mau kemana ayo kayak gitu. Misalkan kita mau sarapan di luar atau mungkin ngajak anak-anak main apa kayak gitu. Jadi healingnya kita itu refreshnya di situ sama anak-anak. Awalnya itu kan saya juga kuliah kan sudah mulai ini, nggak cuma kuliah-kuliah saja ya.
Terus terang saya juga coba bisnis tadi kan. Nah, terus saya juga ngelesi kan, itu kan juga menambah pemasukan saya sendiri karena terus terang dari orang tua juga tidak bisa memberi uang saku banyak, apalagi kebutuhan kuliah kan juga banyak juga. Saya itu kegiatan juga udah padat sih, dalam arti pagi kuliah sampai jam 4, terus nanti jam 4 langsung lesi privat sampai jam 9 malam sampai 10 malam seperti itu. Dan itu berlangsung setiap hari kayak gitu. Di waktu semester 4 kebetulan itu kan juga kuliahnya itu kan materinya udah mulai semakin tinggi untuk berpikir kerasnya kayak gitu, apalagi kita matematika. Dari situ udah kayaknya udah lelah banget, udah capek banget, udah frustasi lah, istilahnya frustasi kayaknya kok saya begini aja seperti itu kan, pulang tidur terus berangkat kuliah terus ngelesi lagi seperti itu. Jadi ya mungkin karena efek lelah itulah yang membuat saya frustasi dan udah pasrah, pengen lepas lah, kayak pengen lepasin semua dan ada keinginan untuk berhenti kuliah, tapi tidak sempat ngomong sama orang tua sih, masih di dalam hati udah beberapa hari seperti itu. Tapi ya bismillah dengan nenangin diri, sholat malam kayak gitu, pelan-pelan bisa nerusin kuliahnya seperti itu. Karena sholat malam itu adalah mungkin doa yang benar-benar bisa menembus langit karena Allah di situ malaikat mendekat kita. Jadi saya saat benar-benar keluh kesahnya itu saya curhat aja lah di heningnya malam, rasanya tenang banget. Ya rasanya bisa lepas lah semua beban itu kayak gitu loh. Gak tahu kenapa ya, memang itulah mungkin karena sudah dijanjikan bahwa di sholat malam itu kan ada ketenangan di sana. Kalau misalkan kita mau curhatnya di tengah malam itu. Sampai saat ini alhamdulillah rutin. Ya meskipun jeda-jeda tapi alhamdulillah lah bisa rutin. Pengen saya sih mengumrahkan mereka semua. Meskipun alhamdulillah dari Bapak Ibu saya baru naik haji ini, saya masih berkomitmen, yuk siapa tahu dengan waktu dekat kalau kita punya rezeki dan bisa mengumrahkan keempat orang tua kita, ya kita sudah anggap orang tua semua, ya udah kita umrohkan seperti itu. Meskipun waktu yang akan menjawab, insya Allah kalau kita punya niat baik, insya Allah juga akan mengabulkan itu. Bismillah, semoga aja bisa. Selain itu dari saya sama istri sih punya impian masing-masing. Jelas untuk amanah anak sendiri, karena saya juga sudah punya putri 3 ya. Kita berkomitmen, yuk bagaimana membuat anak-anak kita itu menjadi anak yang solihah lah. Ya mungkin dari segi agama juga harus lebih baik dari orang tuanya, terus dari segi dunianya juga lebih bermanfaat daripada orang tuanya. Impian untuk pribadi saya kan, saya tadi kan udah menyebutkan bahwa cita-cita ada 2, yaitu guru berprestasi sama pengusaha sukses. Oleh karena itu tekad saya ya mewujudkan itu semua. Saya menjadi guru, kalau ada kompetisi seperti itu kayak olimpiade guru matematika, saya mencoba ikut dan alhamdulillah memang ada hasil lah dari itu. Pernah juara 2 olimpiade guru matematika se-Kabupaten Semarang, dan saya udah pernah 2 kali masuk olimpiade guru matematika senasional. Tapi meskipun belum juara sih, tapi alhamdulillah bisa buat pengalaman hidup saya dan saya selalu belajar lah. Untuk istri itu kan karena ternyata dia udah tahu passionnya di catering, dia pengen cateringnya berkembang pesat. Istri juga pengen belajar sama ahli chef, ya mungkin ahli baking lah atau ahli bikin apa seperti itu. Kenapa kok saya dan istri itu punya impian masing-masing ya? Pasti setiap manusia punya ego masing-masing. Ego itu membuat bisa menghargai diri sendiri itu dengan apa kayak gitu. Kalau saya jelas guru berprestasi itu membuat saya lebih berharga lah. Oh, saya menjadi guru berprestasi, saya memiliki penghargaan yang bisa saya rengkuh kayak gitu. Jadi membawa nilai tersendiri. Kenapa juga itu juga gitu. Saya sudah bertanya sama istri, kira-kira ada nggak sih keinginan dari pribadi masing untuk diri sendiri kayak gitu? Ya pasti ada dong kayak gitu. Meskipun kita punya keluarga, kita punya keinginan sendiri kayak gitu. Nah, meskipun kita punya impian masing-masing, ya dapat kita wujudkan bersama. Artinya kita saling support, istri support saya support istri, dan itu nanti tujuannya untuk keluarga kita. Pesan saya buat reseller, kalau kamu pengen usaha, coba dulu, posting dulu. Kita jualan pasti laku. Kalau kita jualan pasti ada pembeli. Jangan risaukan harga, jangan bandingkan harga di mana-mana. Coba aja kita posting. Kita cari target market sesuai dengan apa yang kita punya di sekitar kita. Kita posting, insya Allah itu akan laku. Dan dengan Evermost kita juga bisa mudah buka usaha. Jadi ayo kita semua berikhtiar. Mungkin dengan Evermost kita bisa menjadi orang yang lebih sukses. Amin. Saya Abid Khairi Ismail, guru matematika berprestasi dan calon pengusaha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.